Hai, my name is Rin, welcome back. Di video kali ini aku mau bahas Baca Bareng. Baca Bareng adalah klub buku yang diinisiasi oleh Setia, managing editor penerbit Kata Depan, dan juga pencinta buku yang kayaknya kalau di Twitter atau di Instagram kita pasti follow, aku follow. Dan seperti namanya, klub buku ini kegiatan utamanya adalah baca buku bareng. Kayaknya semua klub buku kegiatannya baca buku bareng. Jadi apa yang ngebedain klub buku ini sama klub buku yang lainnya? Detail kegiatan baca barengnya sedikit berbeda. Di sini baca barengnya kamu bebas baca buku apapun, mau buku cetak, mau e-book, mau audiobook. Ketika baca bareng dengan pembaca lain, kamu tinggal datang, duduk, baca, nggak harus ngomong apa-apa kalau tidak perlu. Baca bareng dalam diam ini terinspirasi dari klub buku di luar yang namanya Silent Book Club. Nah, kegiatannya nggak jauh beda. Selain itu juga ada kegiatan baca satu buku yang sama dalam periode tertentu dan juga ada diskusi dengan tema tertentu. Kegiatan baca bareng pertama yang aku dengar itu Baca Bareng Tangerang. Diadain di sebuah kafe di Tangerang. Di situ pembaca datang, duduk, terus dia mesen minum dan baca buku bersama pembaca lain yang sibuk baca buku masing-masing. Itu kayak surga untuk pembaca buku dan mungkin yang sedikit introvert. Dan kegiatan baca bareng selanjutnya aku dengarnya dilakuin di Jakarta, Jabodetabek aja. Tapi kemudian di awal tahun 2020 ada baca bareng di Bandung, di kota aku. Disiapkan, dibikin oleh Acipa yang sekarang punya channel BookTube juga. Diadain di sebuah kafe di Bandung, di daerah Banda, hari Sabtu kalau nggak salah waktu itu. Dan aku hari Sabtu biasanya nggak bangun pagi, nggak bisa bangun pagi. Tapi aku hari itu bela-belain bangun pagi dan langsung pergi. Kayaknya waktu itu mata aku kayak masih sembab gitu, kayak masih kelihatan kayak orang baru bangun tidur. Dan acara itu jadi salah satu highlight aku di 2020. Beberapa minggu kemudian setelah baca bareng Bandung, COVID-19 ditemukan, dideteksi, tercatat, terdata di Indonesia. Jadi ngerasa sangat seneng dengan acara itu dan berencana, gimana kalau kita bikin lagi bulan depan. Tapi ya, demi kebaikan bersama, mending nggak ngumpul-ngumpul dulu. Kalau nggak bisa ngumpul-ngumpul, berarti nggak bisa baca bareng. Nggak kayak gitu. Karena sama seperti kegiatan sehari-hari, sekolah, kerja, dan yang lainnya, yang pindah ke dunia virtual di masa pandemi ini. Baca bareng juga hadir secara virtual, secara daring, jadi online, lewat Zoom. Ini ngasih kesempatan orang lain yang berada di luar kota yang nggak ada kegiatan baca bareng atau yang selama ini nggak sempet untuk ikut, jadi bisa ikut. Nah, sebenarnya ada kegiatan baca bareng online dan aku sudah seperti mendaftar untuk ikutan. Dan ya aku bakal ngasih lihat gimana sih kegiatannya. Aku juga penasaran karena aku belum pernah ikut yang versi online-nya. Masih ada setengah jam lagi sih. Aturan main baca bareng online nggak terlalu beda sama yang offline. Untuk bisa ngelihat satu sama lain, kita wajib mengaktifin kamera untuk ngasih tahu aku baca bareng sama kalian yang ikutan juga. Jadi ada laptop di sini. Dan buku yang akan aku baca adalah I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Ini adalah buku non-fiksi terjemahan dari Korea Selatan yang diterbitkan oleh penerbit Haru, berisi pengalaman penulis yang mengidap distimia. Distimia ini adalah bentuk kronis atau jangka panjang dari depresi. Ada beberapa esai tentang kehidupan si penulis dan bagaimana dia menghadapi hal-hal yang terjadi di kehidupannya. Sebagian besar isinya adalah transkrip pembicaraan antara penulis dan psikiaternya. Aku udah nyampe halaman berapa ya? 76 dari 232.
udah segini nih. Sejauh ini aku ngerasa buku ini nyeritain pengidap depresi dengan baik dan ngasih lihat juga biasanya apa sih yang terjadi ketika kamu konsultasi sama psikiater. Di sini penulisnya bercerita dan sangat jujur, tapi setiap aku baca aku mau nggak mau jadi overthinking juga. Jadi bacanya harus pelan-pelan. Ini buku pertama, ada buku keduanya juga. Belum aku beli sih. Aku ada highlighter di sini, baru beli nih. Ada teh yang udah dingin. Dan ya, mari kita baca buku bareng. Tinggal 2 menit lagi. So, makasih yang udah ikutan bulan ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di bulan depan. Hai, balik lagi. Baca barengnya udah beres, tapi buku yang aku baca belum beres. Aku nggak ngarep buat beresin bukunya sekarang sih. Tapi lumayan nih, aku udah baca. Aduh, ini tanggung nih, 1 lembar lagi sebelum bab baru. Ya, nanti deh bacanya. 150. Tadi aku baca mulai dari halaman berapa ya? 70-an ya kalau nggak salah. Iya, 76. Dalam 1 jam dapat 70-an halaman. Lumayan juga ya. Kalau pengalaman baca barengnya sendiri, aku agak susah konsen pas di awal-awal karena aku penasaran sama buku-buku yang orang lain baca. Itu buku apa? Terus mungkin nggak biasa aja gitu baca dengan kamera menyala, banyak kamera. Aku juga muter musik lo-fi, yaitu aku malah jadi fokus ke musiknya. Ketika setengah jam itu udah mulai konsen dan aku kaget sendiri gitu pas ngelihat jam udah mau beres dan aku lumayan baca banyak juga, tapi kegiatannya oke, aku suka. Dan kalau misalnya ada lagi mungkin aku ikutan. Banyak banget yang ikutan, ada 70-an orang. Wah, kebayang kalau misalnya baca secara offline 70 orang itu banyak banget. Tapi kalau ngebayangin di masa pandemi gini, ketemu 70 orang langsung ngeri banget. Nggak bisa kumpul-kumpul sebanyak itu. Dan ngelihat 70 orang itu baca buku, kayak ngedorong aku untuk baca buku juga gitu. Bagus untuk yang lagi reading slump.
Nah, itu dia cerita tentang klub buku baca bareng, dan salah satu kegiatannya, kasih tahu aku kalau kamu ikutan di sesi yang ini. Mungkin aja sebenarnya kita lagi baca bareng tapi nggak nyadar. Dan mungkin kamu pernah dengar atau ikut klub buku lain. Apa yang seru? Ketemu sesama pembaca buku itu udah seru sih. Kasih tahu aku dengan nulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Nah, sebentar lagi ada kegiatan baca bareng. Aku dari tadi gini ya.